Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi di video kita kali ini kita mau membahas hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mengganti rantai timing set atau rantai kamprat, rantai keteng, dan teman-temannya. Supaya setelah kita mengganti perangkat keteng tersebut, motor bisa hidup dengan normal tanpa ada kendala. Sebelum kita mengganti keteng dan teman-temannya, sudah pasti kita diharuskan menganalisa terlebih dulu penyakit yang ada di motor kita. Jangan sampai kita belum tahu masalahnya di mana, kita asal ganti, dan mungkin ketika sudah dipasang motor akan terdengar normal, tapi ketika beberapa hari setelah kita pakai atau beberapa minggu kita pakai, motor berkendala lagi, dan kendalanya sama seperti sebelum kita mengganti part-part yang ada di mesin. Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dulu bagian apa yang rusak, baru kita ganti. Nah, oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita sudah selesai mengganti rantai keteng atau rantai timing, lidah keteng, kemudian tensioner. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ketika kita mengganti rantai keteng lebih baik diganti satu set. Apabila teman-teman hanya mengganti rantainya saja pun, hal-hal yang harus dilakukan pun sama ya setelah kita memasang, supaya motor tidak ada kendala dan motor bisa hidup dengan normal. Setelah rantai timing terpasang, teman-teman harus pastikan terlebih dulu bahwa topnya sama, antara top piston dan top noken as harus sama, dan tutorialnya sudah ada di video-video saya yang lain ya, jadi silahkan dicek aja, sudah saya sediain di situ. Karena apabila kita menggeser atau kita tidak pas dalam penyetingan gigi timing dan penyetingan gigi noken as atau gigi sentrik, maka hal-hal yang buruk akan terjadi. Mungkin bisa klep bengkok yang mengakibatkan kompresi bocor, jadi motor nggak mau hidup. Bisa juga menyebabkan settingan klep yang terlalu rapat dan akhirnya juga mengakibatkan bocor kompresi. Jadi untuk pemasangan rantai keteng ini harus diperhatikan ya, perhatikan benar-benar bagaimana caranya, jangan sampai salah, karena salah sedikit aja, geser sedikit aja, motor pasti berkendala. Kemudian setelah rantai keteng terpasang rapi, terpasang dengan settingan yang pas, kita harus memasang bagian rumah kopling beserta kopling-koplingnya. Jadi teman-teman harus pasang rumah kopling dan kampas koplingnya dengan benar, jangan sampai salah ya. Dan untuk motor Pulsar 180 sampai 220 yang sudah menggunakan balancer, teman-teman diwajibkan untuk menyetel kembali si balancer. Kenapa? Karena apabila balancer tidak kita setel, motor akan bergetar ya, getaran motor akan terasa kuat, jadi bakal ada getaran berlebih, dan lebih parahnya lagi balancer bisa ambrol atau rontok. Untuk selanjutnya ini opsional saja ya, jadi untuk teman-teman yang mau melakukan peremajaan di bagian payung klep bisa disekir atau disekur terlebih dulu, siapa tahu sebelum kita bongkar mesin, motor sudah berkendala di bagian kompresi. Mungkin sedikit bocor kompresi, motor jadi loyo, langsam motor berubah, ketika gas ditarik ada berebut atau ada jeda. Jadi teman-teman wajib waspadai bagian payung klep. Bila perlu disekur silahkan disekur,
Bila tidak perlu disekur, silahkan dipasang kembali. Tapi ini opsional ya buat teman-teman yang mungkin mau melakukan peremajaan. Apabila tidak, cukup setel ulang klep. Dan setel ulang klep ini hukumnya wajib kalau di bengkel Hilma Arasya. Karena yang kita takutkan adalah sumber bunyi yang keluar dari mesin bukan hanya berasal dari rantai keteng atau rantai timing dan kawan-kawannya. Karena ketika rantai timing berkendala dan menimbulkan suara kasar, suara klep yang longgar akan tersamarkan. Jadi kita wajib setel klep supaya ketika kita mengganti rantai keteng, kemudian mesin dihidupkan, motor tidak ada lagi suara berisik. Untuk langkah berikutnya, kita diwajibkan untuk melakukan penyetelan pada tensioner atau tonjokan keteng. Cara nyetelnya gimana, Mas? Apabila kita masih menggunakan tensioner yang masih berfungsi dengan baik, artinya pernya masih berfungsi dengan baik, maka kita hanya cukup menyetel dengan cara memutar setelan tensioner ke arah kanan sampai mentok atau sampai si tonjokan keteng benar-benar masuk dan tidak lagi menonjok. Jadi kita biarkan, kemudian kita pasang tensionernya ke blok. Habis itu setelah terpasang dengan rapat, dengan kuat, baru kita putar ke kiri ya. Kita putar ke kiri, tidak perlu kuat-kuat, tinggal kita putar saja. Nanti otomatis si tonjokan keteng akan menonjok si lidah keteng. Dan setelah mesin terpasang dengan rapi, maka hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus mengecek kompresi statis atau kompresi bagian ruang bakar. Dengan cara kita membuka busi, kemudian lubang businya kita tutup menggunakan jari. Setelah itu tinggal kita starter. Apabila ada dorongan kuat dari dalam mesin, maka bisa dipastikan kompresi dalam keadaan baik dan bisa menghidupkan motor. Caranya sudah pernah saya bikin, silahkan teman-teman cek aja di video-video Hilma Arasya yang melakukan atau yang membahas pembongkaran mesin. Karena setiap melakukan pembongkaran mesin, saya pasti selalu mengecek bagian kompresi. Dan apabila kita sudah melakukan hal tersebut tetapi tidak ada dorongan yang kuat dari dalam mesin atau dari ruang bakar ke jari kita yang menutup lubang busi, bisa dipastikan bahwa kompresi kita lemah. Jadi mesin akan susah hidup. Kalaupun hidup, settingan karbu pasti akan berubah. Dan yang paling parahnya, motor tidak bisa hidup sama sekali. Setelah semuanya selesai, pemasangan selesai, penyetingan rantai keteng selesai, klep selesai semua, dan kompresi sudah dipastikan ada, maka kita tinggal memastikan oli naik ke atas atau oli naik ke blockhead. Nggak tahu lagi lah pokoknya. Kita cek lagi kompresi ya bro. Ini bro. Ini bro. Oke, sudah bagus. Sekarang tinggal kita pasang busi. Kita coba cek hidup. Jangan lupa kalau kita habis turun mesin, kita harus cek oli naik atau enggak. Jadi, oke, ini sudah kita pasang semua ya. Juga sudah kita setel. Untuk penyetelan teman-teman usahakan pakai fuller ya. Kalau belum terlalu paham jeda-jedanya, jadi pakai fuller aja daripada nanti piston nabrak klep nanti malah ambrol. Coba gaskeun. Oke ya, di sini udah basah, berarti sudah keluar, oli sudah naik.